bahwa kita akan menuju dan punya komitmen, dan ini sebuah keharusan, Ya. menjadikan bumi ini lebih bersih dan bisa dihidupi oleh generasi kita yang akan datang. Itu adalah sebuah keharusan. Kita nggak boleh tawar itu. Ya. Untuk menjadikan bumi ini lebih bersih, maka salah satu cara adalah menggunakan energi terbarukan. Dan ini bukan pilihan lagi, Ya. keharusan. Ya, kalau kita peduli terhadap anak cucu kita, masa depan umat manusia ini ke depan. Namun demikian, dalam menuju kita net zero, ini dinamakan net zero emisi. Net zero itu bukan berarti kita tidak boleh lagi menggunakan energi fosil, bukan. Ya. Ya. Ya, net zero itu masih kita boleh menggunakan energi fosil. Ya. Namun demikian, ya, CO2 atau gas metan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia itu mampu diserap oleh alam, ya, karena kalau kita bicara CO2 sebenarnya selama ini yang jadi tertuduh itu selalu CO2, padahal CO2 itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Ya. ya, itu dibutuhkan oleh Ya. kegiatan kita sebagai manusia, Ya. ya. Namun demikian, semenjak Industrial Revolution 1.0 yang berasal dari tenaga uap, batu bara sana dipakai, itu CO2 menumpuk, Ya. tidak mampu diserap oleh alam, dan ini yang menyebabkan kenaikan temperatur bumi, ya, 1,5 degree atau 2 degree akhir abad ini. Nah, untuk itu, bikinlah perencanaan di dalam masa transisi ini, sebelum menuju net zero tadi di tahun 2050, 2060, tergantung negaranya, energi apa yang bisa kita gunakan yang mampu dibeli oleh masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB yang mungkin semua atau banyak dari kita yang sudah mengenalnya, yaitu Bapak Insinyur Archandra Tahar, MSc, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina Gas Negara yang disingkat PGN. Beliau lahir di Padang 10 Oktober 1970. Apa kabar Pak Archandra? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Pak Bambang atas undangannya. Ya, baik. Bapak mungkin bisa mulai dengan cerita, karena hampir dulu banyak yang tidak menyangka ternyata Bapak itu alumni dari S1 Teknik Mesin ITB, masuk di 1989, kemudian lulus bekerja di Anderson Consulting, S2 dan S3 diselesaikan di Texas AM University Ocean Engineering di Amerika Serikat, dan kemudian bekerja sebagai konsultan di beberapa perusahaan internasional sampai mempunyai hak paten desain eksplorasi migas offshore di Amerika Serikat.
Silakan Pak. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk kuliah di ITB Ya, sebagai orang daerah datang dari Padang. ya, Kuliah ke Bandung adalah sebuah sebuah cita-cita yang diinginkan waktu itu. Dan alhamdulillah terkabul. Sehingga saya masuk ITB Teknik Mesin tahun 89, keluar tahun 94. Setelah itu, setelah bekerja sebentar di Jakarta, seperti tadi Pak Bambang sampaikan, saya kuliah di Amerika, di Texas A&M University. Nah, di sini saya mengambil jurusan Ocean Engineering. Nah, ini sedikit cerita tentang background ya. jurusan. Untuk offshore structure, itu multidisiplin, beberapa bisa dari civil engineering, bisa dari mechanical engineering, bisa juga dari aerospace engineering. Banyak material science juga juga ada di situ. Jadi karena multidisiplin, untuk kuliah S2 S3 beragam lah apa latar belakang S1 yang masuk ke sana. Nah, kebetulan saya berasal dari mechanical engineering. Mengenai hak paten itu Pak, mungkin bisa diceritakan. Hak paten itu alhamdulillah, setelah saya tamat kuliah di Texas A&M PhD tahun 2001, saya bekerja dengan kelompok orang, ya, Ya, perusahaan di Amerika, yang di mana kelompok orang ini salah satu pionir di bidang offshore structure. Namanya Edward Horton. Beliau ini pemegang banyak paten sekali, terutama untuk deep water development. Banyak dipakai paten-paten Pak Edward Horton ini, termasuk di Indonesia salah satunya TLP yang ada di Weseno di apa Kalimantan. Juga di Malaysia ada satu lapangan kikeh untuk spar platform. Umumnya karena ini deep water, kebanyakan Pak Ed Horton ini mengembangkan teknologinya di Gulf of Mexico, juga di salah satunya juga di North Sea. Nah, bekerja dengan Pak Ed Horton ini saya banyak belajar tentang ujungnya teknologi, sampai sejauh mana industri itu mengembangkan teknologinya dan seperti apa kebutuhannya. Dari belajar teknologi dan mempelajari juga kebutuhan-kebutuhan eksplorasi semakin lama makin uh, susah, dan juga dibutuhkan teknologi yang pertama itu harus efisien, yang kedua teknologi itu juga harus lebih baik dari teknologi yang sudah ada. Nah, belajar dari kelompok atau satu grup orang-orang ini, maka saya diberi kesempatan juga untuk mengeluarkan ide, menyampaikan ide, yang akhirnya ide tersebut juga bisa dipatenkan. Nah, kegunaan dari beberapa paten yang saya sudah dapatkan, tentu untuk eksplorasi dan produksi oil and gas, terutama untuk shallow water dan deep water. Apa keunggulannya mungkin nanti dalam sesi yang lain bisa kita. Iya. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia Kontes Robot Internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Nah, kemudian yang menarik adalah Pak Archandra tahun 2016 dipanggil pulang untuk menjadi Menteri ESDM, tapi kemudian ada kontroversi kewarganegaraan kalau nggak salah itu, tapi kemudian juga tidak lama diangkat menjadi Wakil Menteri ESDM. Apa yang ingin Bapak ceritakan tentang ini? Kalau orang banyak bertanya, kenapa yang mendasar sekali, kenapa Ya, ingin pulang ya, atau bersedia untuk pulang dan mengabdi untuk negara. Eh, Kalau saya runut kembali di awal-awal karir saya di dunia perminyakan, saya bekerja untuk perusahaan, ya, ya, perusahaan di mana ada bosnya, ada aturan dan lain-lain.
Nah, itu yang dinamakan, kalau saya boleh menamakan, fase di mana kita bekerja untuk orang lain. Ya. Pada tahun 2012-2013, saya sama teman-teman mencoba merintis perusahaan juga di Amerika. Nah, disinilah fase yang dinamakan dengan fase untuk bekerja diri sendiri, ya, mencoba untuk menggaji orang, mencoba untuk merasakan menjadi entrepreneur, ya. Nah, satu hal kesempatan yang datang waktu itu adalah yang belum pernah saya coba itu adalah bekerja untuk negara, ya, bekerja untuk orang lain sudah, bekerja untuk diri sendiri sudah, kemudian ada panggilan untuk bekerja untuk negara, dan inilah saatnya, kalaulah saya punya waktu dan kesempatan, saya waktu itu ingin mencoba bagaimana rasanya mengabdi untuk negara. Maka di saat Pak Jokowi, Pak Presiden kita memanggil untuk pulang, sebelumnya juga banyak saya berdialog dengan Pak Presiden, bolak-balik antara Houston sama Jakarta. Nah, pada saat Pak Presiden mengatakan untuk bisa membantu beliau, saya katakan insya Allah saya bersedia. Nah, itulah prosesnya. Prosesnya sangat singkat sekali. Nah, kemudian ketika terjadi kontroversi itu dan kemudian Bapak akhirnya menjadi wakil menteri, itu apa yang Bapak rasakan? Karena semoga saya niatnya selalu diluruskan, kembali untuk bisa menjadi orang bermanfaat. Nah, menjadi orang bermanfaat ini, apakah menjadi wakil menteri, apakah kita itu kurang bermanfaat? Atau bermanfaat mana untuk jadi menteri atau menjadi wakil menteri? Nah, disitulah saya mencoba untuk mengingatkan diri kembali bahwa pulang untuk menjadi orang bermanfaat, mengabdi untuk negara. Nah, ditempatkan kemudian menjadi wamen. Alhamdulillah masa itu saya lalui bersama Pak Jonan, 3 tahun di Kementerian menjadi wakil menteri. Apakah saya bermanfaat apa tidak? Mungkin Bapak Ibu yang bisa menilai. Namun demikian dari sisi saya sendiri, keinginan, kewajiban untuk mengabdi kepada negara, semoga itu bisa terobati. Bapak pernah menjadi orang yang mengambil kebijakan di puncak kebijakan energi di Indonesia. Nah, menurut pandangan Pak Archandra, bagaimana sebenarnya situasi ketahanan energi kita? Di satu sisi, cadangan migas kita makin lama makin berkurang. Menyangkut ketahanan energi, ada beberapa dilema ya. Setiap negara punya dilema masing-masing, ya. Dilema pertama itu adalah pemerintah, ya, berkeinginan untuk menyediakan energi yang affordable, yang mampu dibeli oleh masyarakat. Nah, ini suatu keinginan dan sebuah rencana yang sangat mulia sekali. Kenapa? Dengan energi yang bisa dibeli oleh masyarakat, di sanalah mulai kita membangun masyarakat yang madani nantinya. Kenapa? Dengan ada energi, kita bisa punya waktu untuk bekerja malam hari, membaca, dan lain-lain. Ya. Namun demikian, energi tersebut juga memerlukan biaya. Jadi, menyediakan energi yang murah, sementara ongkos energi tersebut kadang-kadang lebih mahal, maka terjadilah dilema ingin menyediakan energi semurah-murahnya, sementara harga energi itu sendiri belum tentu murah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah negara yang dulunya kita punya sumber energi yang cukup, ya, oil and gas. Namun demikian, karena ini adalah sumber yang tidak terbarukan, makin lama kalau diambil dia makin berkurang. Dengan berkurangnya energi yang kita butuhkan ini, terutama untuk oil and gas, kalau sebagai gambaran ya, kebutuhan kita untuk oil itu sekitar oil BBM, ya, bahan bakar minyak, bukan crude, bukan yang mentahnya. Itu kebutuhan kita adalah 1,4 juta barrel per day, ya. Sementara kilang di Indonesia bisa menghasilkan sekitar 800.000. Berarti BBM yang kita impor itu sehari adalah 600.000 barrel per day. Nah,
Dari kilang kita kapasitasnya adalah 1 juta barel. Sementara produksi crude kita 700.000 atau mungkin di bawahnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kilang 1 juta, kita butuh impor crude sekitar 300-an ribu. Jadi, kebutuhan kita akan oil, kita perlu impor crude 300.000, BBM 600.000. Jadi sekitar 900.000 barel per hari. Nah, bicara tentang ketahanan energi, kalau kita banyak mengandalkan impor dari luar, maka kita sangat rentan terhadap ketahanan energi kita. Ya, karena apa? Kalau terjadi gangguan suplai di luar, juga harga yang sangat tinggi di luar itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat kita dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan energi yang mampu terjangkau tadi. Nah, kalau bicara tentang ketahanan energi, itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Namun demikian, apa energi yang kita tidak impor? Sampai hari ini untuk energi listrik kita tidak impor, maka waktu saya di kementerian sama Pak Jonan, kita mendorong untuk penggunaan energi listrik yang lebih. Kenapa? Listrik adalah energi yang mampu kita sediakan sendiri, dan kita belum ada tanda-tanda akan impor listrik. Karena apa? Banyaknya sumber daya yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan listrik. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ya, sekarang tentang cadangan migas. Bapak pernah menjadi wakil komisaris utama di Pertamina. Nah, sebenarnya bagaimana kemampuan atau potensi Pertamina ini untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di Indonesia sendiri? Karena kan selalu terjadi kontroversi dengan perusahaan-perusahaan asing. Kalau bicara tentang Pertamina, ya, Pertamina adalah perusahaan kalau dinamakan National Oil Company. Banyak negara juga punya National Oil Company. Ya, nah, National Oil Company itu tidak terlepas dari persaingan dengan International Oil Company. Walaupun National Oil Company kadang-kadang mendapatkan privilege, ya, mendapatkan hak-hak istimewa dari negara di mana dia berada. Namun demikian, dia juga harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional. Apa contohnya National Oil Company? Kalau di Indonesia Pertamina, kalau di Malaysia namanya Petronas, kalau di Brazil namanya Petrobras, di mana kalau di Norway mungkin boleh kita bilang Equinor itu juga sebagian sahamnya dimiliki oleh negara di sana. Nah, apa yang dinamakan dengan International Oil Company itu misalnya Shell, BP, Exxon, Chevron, itulah International Oil Company. Nah, khusus untuk Pertamina, kalau kita mencontoh International Oil Company, termasuk beberapa oil company yang saya sebutkan tadi, mereka tidak saja melakukan eksplorasi di negara di mana dia berasal, juga mereka itu biasa melakukan ekspansi ke negara-negara di mana perusahaan oil company tersebut mampu bersaing dan mampu memproduksikan oil yang nantinya oil tersebut bisa digunakan untuk ketahanan energi di negara mana mereka berasal. Coba kita lihat ya, kalau saya nggak salah ya, misalnya Petronas itu mungkin produksi dia di luar negeri lebih besar daripada produksi dia di dalam. Nah, untuk itu ya, ekspansi seperti ini ya, untuk membesarkan sebuah oil company, mereka harus berani untuk saing dengan international oil company, tidak saja di dalam negeri, juga harus di luar negeri. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang tidak punya sumber daya alam? Jepang misalnya, mereka tidak punya sumber daya alam oil yang banyak, ya. Namun mereka punya oil company misalnya Inpex, ya.
membeli saham atau ikut dalam participating interest di wilayah kerja di Australia misalnya, atau di Indonesia, atau di Gulf Mexico di Amerika sana. Mereka melakukan ekspansi walaupun di dalam negeri mereka tidak punya oil and gas. Ada lagi nggak perusahaan-perusahaan sejenis seperti itu? Banyak. Dan untuk itu memang kalau saya boleh berpendapat sedikit, memang sebuah national oil company harus mampu untuk bersaing secara internasional agar bisa tumbuh dan berkembang, dan ilmu yang didapat, pengalaman yang didapatkan di luar itu bisa diaplikasikan ke dalam negeri, sehingga daerah-daerah di mana Pertamina bisa beroperasi dan diberikan wilayah kerja bisa lebih mengeksplorasi dan mengeksploitasi daerah-daerah yang sudah menjadi wilayah kerja Pertamina. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Sekarang pertanyaannya, apakah Pertamina juga melakukan itu ke luar negeri? Apakah karena terlalu banyak yang harus dilakukan di dalam negeri sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ke luar negeri? Atau itu tadi masalah persaingannya itu yang mungkin Pertamina tidak bisa? Apakah Pertamina punya ladang di luar negeri? Punya. Punya di Algiers, ya, punya juga di Afrika, ya, lewat Morel and Prom, ya, punya juga di Irak, kalau saya nggak salah, juga punya di Malaysia, beberapa yang punya. Nah, untuk bisa bersaing secara internasional, salah satu yang saya lihat ya, belajar dari perusahaan-perusahaan internasional, mereka umumnya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak saja mampu bersaing atau menjadi juara secara nasional, tapi juga harus bisa bersaing, kalau bisa menjadi juara juga secara internasional. Ya, ibaratnya di dalam oil and gas tersebut, kalau kita ingin bersaing, arenanya itu kebanyakan adalah arena balap. Kalau kita misalkan dengan arena balap, itu adalah arena balap Formula One. Nah, untuk menjadi pebalap Formula One, tidak saja misalnya di Indonesia ini kita harus juara mungkin di Sentul dulu, gitu. Misalnya ya. Kemudian naik ke level Formula 3, terus Formula 2, baru Formula 1. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita menyiapkan? Mampukah yang pertama? Yang kedua, sudahkah kita menyiapkan? Yang ketiga, apa rencana kita untuk menyiapkan agar sumber daya manusia kita itu mampu bersaing dalam arena balapan-balapan Formula One. Tidak mungkin seorang pembalap Formula One hanya bertempur di dalam negeri. Dia harus ikut dalam percaturan, berlaga mulai dari Formula 3, Formula 2, sehingga dia qualified untuk menjadi pebalap di Formula One. Dan itu butuh proses. Tidak ada obat, kalau menurut saya, kita telan obatnya, kemudian saya bisa menjadi pebalap Formula One. Nggak ada itu. Ya. Nah, kuncinya adalah, sudahkah kita, mampukah kita, apa rencana kita untuk menyiapkan pebalap-pebalap yang mampu bersaing di Formula One. Ya, baik. Nah, Pak Alchandra, Bapak sekarang di Pertamina, tapi khusus mengenai gas, Pertamina Gas Negara, PGN. Nah, mungkin bisa diceritakan, digambarkan potensi gas nasional kita, baik yang untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, termasuk sekarang untuk kebutuhan rumah tangga, dan kelihatannya masih juga untuk ekspor. Seperti apa? Kadang-kadang orang salah mengira kalau PGN artinya semua gas di Indonesia itu dikelola PGN. Tidak. Ya.
Ya. Jadi kalau kita ngelihat produksi gas kita sekitar 6.000 sampai 7.000 Ya. mmCFD, Ya. ya, yang dikelola oleh PGN hanya sekitar 1.900 sampai 1.000 mmCFD. Dia kurang dari 15% Ya. yang dikelola oleh PGN. Nah, dari 6.000 sampai 7.000 mmCFD tersebut, untuk dalam negeri itu sekitar 70%, 30%-nya kita Ya. ekspor. Ya. Jadi kita ekspor gas dalam bentuk gas pipa Ya. dan juga dalam bentuk LNG. Ya, jadi itulah produksi kita di Indonesia. Nah, kalau LPG itu bukan dikelola oleh PGN tapi dikelola oleh Pertamina. Nah, LPG dari kebutuhan LPG kita per tahun itu sekitar 7 sampai 7,5 juta ton per tahun, ya. 70 sampai 80% LPG kita impor. Jadi kita harus bedakan dulu mana gas yang kita produksi dan kita gunakan untuk dalam negeri. Namun demikian LPG yang banyak digunakan untuk masyarakat, tabung 3 kg atau 12 kg, itu sebagian besar adalah impor. Jadi kita nggak punya banyak LPG di Indonesia. Yang kita punya kebanyakan adalah gas metan yang berkomposisi CH4, dan itu kalau kita mau transportkan tidak bisa menjadi LPG, tapi dia hanya bisa menjadi LNG atau CNG, Compressed Natural Gas. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Nah, sekarang secara umum, Pak, sekarang orang sudah mulai bicara mengenai krisis energi. Artinya di mana-mana krisis energi. Nah, apakah ini nanti juga akan berdampak pada Indonesia? Krisis energi apa? Kenapa? Di dalam beberapa tulisan yang saya tulis, saya juga suka menulis di Facebook dan Instagram. Kita bicara tentang krisis energi, ya. Eropa terjadi krisis, ya. Dulu pernah zaman tahun 70-an Amerika juga mengalami krisis energi, ya. Salah satu penyebab dari krisis energi adalah terganggunya supply, ya. Terganggunya supply bukan berarti terganggunya dari sisi produksinya, bisa juga terjadi dari sisi distribusi atau transportasinya. Ini juga menyebabkan krisis, ya. Nah, kembali kepada krisis energi yang terjadi sekarang, ya. Kalau menurut hemat saya, ya, krisis energi kadang-kadang orang mengatakan, oh ini disebabkan oleh perang Ukraine sama Rusia. Sebenarnya kalau kita lihat data-datanya, sebelum perang Ukraine sama Rusia, kebutuhan energi sudah meningkat dan sudah ada tanda-tanda akan terjadi kekurangan supply. Dan ini sudah ada tanda-tanda, sehingga sebelum perang Ukraine sama Rusia, itu harga energi sudah menanjak naik. Nah, terjadinya perang itu memperparah dan mempercepat terjadinya apa yang dinamakan krisis seperti yang kita lihat sekarang. Jadi kita harus memahami dulu, sebelum terjadi perang, sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa COVID-19, ya, yang memperlihatkan tanda-tanda bahwa ini akan membaik, dan alhamdulillah kita juga merasakannya sekarang, membutuhkan energi lebih, ya. Sewaktu energi lebih, ya, kalau kita melihat misalnya kebutuhan dunia akan crude. Sebelum pandemi, kebutuhan dunia akan crude itu sekitar 100 juta barrel per day. Namun demikian pada saat pandemi, orang diam semua, ekonomi tidak jalan atau jalan apa adanya, ternyata kebutuhan crude itu hanya turun 10% saja. Turun menjadi 90 juta barrel per day. Setelah terjadi keadaan membaik, ya, adanya vaksin dan lain-lain, tahun 2021 kebutuhan akan crude itu naik menjadi 100 juta barrel kembali. Jadi seperti sebelum pra-pandemi. Tahun 2022 ini naik kembali 101, 102. Nah,
Kalau terjadi ketidaksetimbangan 1% saja, 1% antara demand dan supply, nah ini salah satu penyebab terjadinya gejolak harga. Ya, nah kenapa perang Ukraina sama perang Rusia menjadi sangat penting? Ya, produksi Rusia itu sekitar 10% produksi dunia. Ya. Ya, nah, mereka mengekspor sekitar 4%. Jadi 4 juta sampai 4,5 juta barrel per day dia ekspor keluar. Dan ini menjadi supply untuk energi seluruh dunia. Kira-kira seperti itu, 4 juta barrel per day. Ya. Gimana caranya? Kalau 1% saja terjadi gejolak, itu harga bisa naik turunnya bisa macam-macam. Ini coba bayangkan, Rusia itu pemegang 4,5% ekspor. Ya. Nah, dengan 4,5% inilah kita lihat terjadinya gejolak harga yang diperkirakan waktu pandemi, oil sudah nggak dibutuhkan lagi menurut perkiraan banyak orang. Kemudian terjadi permanent damage terhadap harga, ternyata nggak terbukti. Harga naik di atas $100 per barrel. Jadi artinya apa? Kalau terjadinya salah satu penyebab krisis itu adalah supply and demand, tapi banyak lagi penyebab krisis, termasuk karena ini yang trading adalah para trader. Yang trader salah satunya adalah persepsi, itu sangat penting. Jadi banyak hal yang mempengaruhi harga. Maka dengan adanya perang yang menyulut, memperparah supply dari sisi supply-nya, maka terjadinya harga yang sangat tinggi. Kemudian apa yang menyebabkan perparah lagi? Strategi Eropa ya yang meninggalkan fossil fuel. Dan ini harus kita catat ya. Strategi Eropa itu adalah diversifikasi. Jadi perusahaan-perusahaan minyak Eropa itu meninggalkan oil and gas, mereka beralih kepada renewable energy. Nah, dengan meninggalkan ini apa akibatnya? Lapangan-lapangan yang harusnya bisa memproduksi minyak lebih, mereka tidak melakukan investasi lagi. Akibatnya apa? Sewaktu gas yang mereka butuhkan dari Rusia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan Eropa, terutama Eropa Barat, maka harga gas makin lama makin naik. Nah, kemudian orang bicara, kalau gas naik, kalau gitu bisa dong beli gas tidak dari Rusia? Bisa. Bentuknya apa? LNG. Sayangnya, infrastruktur gas Eropa itu dibangun lewat pipa. Tidak banyak lewat LNG. Kalau LNG, dia harus menyediakan portnya atau terminalnya untuk mentransfer LNG, menyimpannya, kemudian menjadikan dia gas. Dan ini tidak banyak di Eropa. Tidak dipersiapkan untuk bisa menerima LNG dari seluruh dunia. Dengan tidak adanya fasilitas ini, infrastruktur dari LNG, maka harga gas pipa atau harga gas yang masuk ke Eropa itu menjadi sangat tinggi. Dan ini yang menyebabkan juga PLTU yang di Eropa itu hidup kembali. Terus gimana dengan renewable energy mereka? Renewable energy mereka belum mampu mencukupi kebutuhan mereka. Dan ini yang memperparah apa yang dinamakan dengan krisis energi di Eropa. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ini yang langsung berhubungan dengan konsumen yang menjadi pembicaraan orang banyak, mungkin bisa dijelaskan. Kan pernah pemerintah mengumumkan akan menyediakan atau pemerintah akan menyediakan atau menganjurkan menggunakan kompor yang menggunakan listrik untuk mengganti kompor yang menggunakan gas. Tapi kemudian kebijakan itu dibatalkan. Nah, ini apa penjelasannya itu maksud saya? Karena saya nggak di pemerintahan lagi, ya policy ini tentu ada di yang memegang amanat, Menteri SDM, juga di pemerintahan lah yang tahu persis kenapa
apa yang terjadi saya juga nggak mengikuti. Ya. Oke. Mungkin nanti diundang Dirut SDM-nya atau Pak Menteri SDM yang Ya, sekarang. ya. Kalau secara keilmuannya itu nggak bisa dijelaskan, Pak. Nah, cara keilmuannya begini, seperti Iya, yang saya bilang tadi, eh, kalau kita ingin ya mencapai sebuah ketahanan energi, iya, konsep dari ketahanan energi itu adalah berdikari mampu menyediakan energi yang terjangkau buat masyarakat di dalam negeri. Itu konsep dasarnya ketahanan energi seperti itu. iya, Kita nggak impor, kita nggak iya, ini, iya, apa yang ada di dalam negeri iya, itu mampu iya, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap iya, energi. Itu konsep dasarnya. Sekarang iya, mari kita lihat. Kalau kita menggunakan LPG, menggunakan diesel, menggunakan BBM, yang jelas impornya sebanyak tadi. iya. Kita sangat tergantung dari luar. Kembali kepada listrik, apakah kita mampu nggak menyediakan listrik kepada masyarakat tanpa impor? Mampu. Oh, Kalau kita mampu menyediakan listrik di dalam negeri tanpa impor, dan itu belum tentu bisa terjadi di negara lain. iya, Negara lain banyak impor listrik ya. Kita, alhamdulillah dalam hal ini, iya, mampu menyediakan listrik dengan sumber yang ada di dalam negeri. Kalau iya, kita mampu menyediakan energi listrik di dalam negeri dan ingin mencapai ketahanan energi, apakah salah kalau kita menggunakan energi listrik iya, untuk menggantikan sumber energi yang berasal dari impor tadi? iya, Pertanyaannya di sana. iya, Jadi kita jangan melihat aspek politik ya dalam iya, hal ini. Coba lihat aspek dari sisi technical iya, ya, bahwa kita punya teknoekonomi lah. Kita punya listrik yang kita hasilkan sendiri, kita tidak impor, dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya. iya. Apakah salah kita menggunakan listrik? Saya kira ini penjelasan yang menarik, tapi jarang atau bahkan belum kita dengar. Ya. Nah, sekarang yang secara umum lagi, Wak, ini kan ada komitmen dunia, termasuk Indonesia juga sudah komitmen untuk menggantikan ini energi fosil menjadi energi yang terbarukan itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah pada waktu batas untuk berganti itu memang energi fosil kita itu pas habis atau sebenarnya belum? Tapi karena komitmen ini kita pindah ke energi terbarukan. Nah, bahwa kita akan menuju dan punya komitmen, dan ini sebuah keharusan, Ya, menjadikan bumi ini lebih bersih dan bisa dihidupi oleh generasi kita yang akan datang, itu adalah sebuah keharusan. Kita nggak boleh tawar itu. ya, Untuk menjadikan bumi ini lebih bersih, maka salah satu cara adalah menggunakan energi terbarukan. Dan ini bukan pilihan lagi, ya, keharusan. Ya, kalau kita peduli terhadap anak cucu kita, masa depan umat manusia ini ke depan. Namun demikian, dalam menuju kita net zero, ini dinamakan net zero ya, emisi. Net zero itu bukan berarti kita tidak boleh lagi menggunakan energi fosil, bukan. ya, 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 net zero itu masih kita boleh menggunakan energi fosil. ya. Namun demikian, ya, CO2 atau gas metan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia itu mampu diserap oleh alam. Ya, karena kalau kita bicara CO2 sebenarnya selama ini yang jadi tertuduh itu selalu CO2. CO2. Coba bayangkan, Ya, kalau kita tidak punya CO2, bisa nggak kita memakan buah pisang sekarang? ya, 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 Alpokat, ya, obat apa segala macam. Nggak bisa. Kita butuh CO2. Jadi yang sekarang itu yang tertuduh selalu CO2. Padahal CO2 itu ya, diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. ya, Ya. Itu dibutuhkan oleh ya, kegiatan kita sebagai manusia. ya, Ya. Namun demikian, semenjak ya Industrial Revolution 1.0 yang berasal dari tenaga uap, batu bara sana dipakai, itu CO2 menumpuk, ya. tidak mampu diserap oleh alam, dan ini yang menyebabkan kenaikan temperatur bumi ya 1,5 degree atau 2 degree akhir abad ini.
Nah, untuk itu, bikinlah perencanaan di dalam masa transisi ini, sebelum menuju net zero tadi di tahun 2050, 2060, tergantung negaranya, energi apa yang bisa kita gunakan yang mampu dibeli oleh masyarakat. Ya. Kalau kita mau jujur sekarang, energi terbarukan saat sekarang itu lebih mahal dari energi fosil. Dan untuk itu, ini di dalam beberapa kali meeting menteri-menteri energi ASEAN yang saya ikutin, kita itu dalam berdiskusi itu sepakat gitu. Dalam masa transisi ini, energi fosil yang bersih itu apa? Ada gas. Gunakanlah gas, ya. Bangunlah infrastruktur gas, karena gas ini beda dengan oil. Oh, kita akan menggunakan gas, tapi infrastrukturnya nggak ada. Dan ini yang pelajaran utama yang kita dapatkan dari Eropa sekarang. Mereka tidak menyiapkan infrastruktur gas untuk LNG misalnya. Nah, masa transisi ini, sebelum kita menuju masa renewable energy, maka gunakanlah gas sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian bagaimana dengan tambang kita? Bagaimana dengan oil and gas kita? Nah, coba kita lihat strategi negara per negara. Ada dua mainstream strategi di sini, Eropa dan Amerika. Amerika mengatakan, nih, saya dalam masa transisi ini akan tetap berbisnis di oil and gas. Kalau ada impact negatifnya, CO2 dan metan, yang dihasilkan dari produksi atau operasi oil and gas saya, akan saya perkecil lewat teknologi. Banyak teknologi. Itu prinsip-prinsip Amerika. Itu dipakai oleh Exxon, Chevron, ConocoPhillips. Eropa beda. Eropa bilang, saya akan meninggalkan fossil fuel dan beralih kepada renewable energy. Apa company-nya? Shell Belanda, Eni Italia, Repsol Spain, Equinor Norway, BP UK. Mereka mengatakan go renewable directly. Ini dinamakan diversifikasi. Kemudian apa yang terjadi? Eropa krisis sekarang. Gimana dengan Amerika? Kelihatannya Amerika masih oke, ya, sampai saat ini. Nah, ada nggak negara yang punya strategi lain? Ada. Ya, coba kita lihat strateginya Australia. Australia adalah negara yang punya sumber daya alam yang banyak, mungkin lebih kaya dari kita, juga punya sumber daya manusia yang hebat. Apa strategi mereka? Kelihatannya mereka akan condong mengatakan kita akan menggunakan kekayaan alam kita sebesar-besarnya. Kalau ada impact negatifnya, itu akan kita perbaiki lewat teknologi. Mungkin kira-kira itu strateginya Australia. Bagaimana dengan kita? Nah, kalau bagaimana dengan kita, mungkin nanti Pak Bambang bisa tanya, undang Pak Menteri Arifin untuk diskusi. Tapi kalau usul Pak Archandra apa kira-kira? Kalau usul, mungkin bukan usul ya. Apa yang kami lakukan dulu dengan Pak Jonan, bahwa kita mendorong renewable energy. Harus dicari titik kesetimbangan antara kemampuan masyarakat membeli dengan dengan energi mix yang akan kita capai, ya, berapa renewable, berapa fossil fuel. Ya. Kalau kita kembali kepada pasal 33, ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, dan untuk itu ini harus kita pegang. Kalau masih kita punya kekayaan alam, dan kekayaan alam itu punya nilai yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, dalam bentuk apa? Revenue, royalti, dan lain-lain. Kalau boleh usul, olahlah kekayaan alam tersebut, tapi kalau ada impact negatif dalam mengolah tersebut, kurangi. Sehingga apa? Kekayaan alam ini bisa dimanfaatkan. Ini sebuah anugerah. Tidak semua negara dianugerahi oleh kekayaan alam tersebut. Kita bisa mencontoh Australia, atau bisa mencontoh Amerika, atau gimana? Kita akan mencontoh Eropa.
Ya. Lihat, Eropa dan Indonesia beda. Kemampuan beli masyarakat Eropa beda dengan kemampuan beli kita. Dan banyak pertimbangan. Eropa adalah negara kontinen, kita adalah negara kepulauan. Ini membedakan juga strategi bagaimana kita mengelola energi kita ke depan. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Baik, saya kira luar biasa ini untuk referensi kita. Nah, terakhir Pak Archandra, kembali ke ITB. ITB ini kan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menyumbangkan alumni-alumni yang sangat berperan lah di dalam mengambil kebijakan nasional, baik di bidang ekonomi, kebanyakan ekonomi, teknologi, politik iya, tapi kelihatannya itu yang ekonomi dan teknologi ini yang paling besar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin ada saran supaya reputasi ini bisa dirawat gitu ya, dan masyarakat percaya bahwa ini semua juga demi kepentingan lebih besar, kepentingan bangsa dan negara. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar di ITB. Ya. Apa yang saya rasakan ya, belajar di ITB adalah apakah kita ketinggalan dari sisi culture ya, membangun atau menjadikan produk engineer yang baik. Rasanya sih alhamdulillah tidak ya. Namun demikian dengan kompetisi yang sangat sangat hebat hari-hari ini ya. Setiap universitas itu berlomba-lomba menjadikan lulusannya ya, mampu bersaing tidak saja secara nasional, tapi yang lebih itu adalah mampu bersaing secara internasional. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau mampu bersaing secara internasional, mampu nggak kita menciptakan dan mempersiapkan tidak saja di bidang energi, juga di bidang-bidang lain, pebalap-pebalap Formula One. Ya. Dan ini harus didesain seperti juga negara-negara lain, sahabat-sahabat saya dari negara-negara lain juga kadang-kadang mereka dipersiapkan ya untuk bertempur, sehingga dari sana muncullah ide-ide kreatif, mengetahui di mana ujung teknologi, mampu menciptakan teknologi baru dan lain-lain. Dan ini harapan saya sebagai orang yang pernah di ITB, mampu nggak kita atau ITB menciptakan pebalap, tidak saja pebalap nasional, juga pebalap kualitas Formula One. Berat, tapi insya Allah kalau dengan niat yang baik, dengan perencanaan baik, kita bisa menciptakan itu. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Archandra Tahar, MSc, PhD. Jabatan resminya adalah Komisaris Utama Pertamina Gas Negara. Tapi saya kira wawasannya luar biasa sebagai guru teknologi, terutama di bidang oil and gas tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini memperluas wawasan kita semua, dan terutama untuk generasi muda, memberikan inspirasi dan motivasi. Apalagi tadi tahap-tahapnya adalah setelah bekerja pada orang lain, bekerja untuk diri sendiri, pada akhirnya harus bekerja mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Pak, sukses. Selamat berjuang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik.
Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.